Oke. Selamat siang. Di sini kita akan mengulas membahas kembali tentang metode belajar dan teknik argumentasi ilmiah. Mungkin kita langsung saja dan masuk ke pembahasan pertama, yaitu tujuan mempelajari metode belajar dan teknik argumentasi ilmiah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mengungkapkan inisiatifnya tentang materi yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang tujuan mempelajari metode belajar dan teknik argumentasi ilmiah. Ya, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit tentang tujuan mempelajari mata kuliah metode belajar ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian ruang lingkup mata kuliah ini. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip belajar. Baik, saya tambah sedikit, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan rejim. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan metode-metode dalam upaya menghafal atau mengingat. Terima kasih. Saya tambahkan juga, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan metode-metode memahami bacaan. Iya, tambahan dari saya yaitu mahasiswa mampu memahami, menjelaskan logika dan argumentasi ilmiah. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu dan mempraktikkan argumentasi ilmiah. Kemudian kita lanjut ke dalam pembahasan yang kedua tentang pengertian dan ruang lingkup yang termasuk dalam metode belajar, teknik argumentasi ilmiah. Ya, mungkin dari Wilson apa itu? Dari Kia dulu. Apa itu metode? Menurut saya, metode adalah cara atau teknik seni mempelajari cara belajar yang efektif dan efisien. Dari Wilson, apa itu belajar? Nah, menurut saya belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai perubahan perilaku atau tingkah laku individu tersebut. Contohnya, setelah orang-orang belajar, tentunya orang-orang tersebut akan mengalami perubahan tingkah laku di kehidupan sehari-harinya karena penambahan wawasan yang dia dapatkan dari belajar. Selanjutnya Yulanus tentang teknik. Ya, jadi baik, terima kasih kesempatan ini. Jadi saya teknik adalah penyerapan ilmu secara sistematis dan mengajarkan sesuatu dan metode. Terima kasih. Iya, sedikit dari saya, argumentasi. Ya, argumentasi adalah alasan untuk membuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Ya, cuma itu. Terima kasih. Terakhir itu ini yang bisa menjelaskan tentang ilmiah atau alamnya ilmiah yang bersifat keilmuan. Mungkin sudah tahu apa artinya keilmuan, ya? Kemudian masuk dalam pembahasan prinsip-prinsip belajar. Yaitu yang pertama, tujuan belajar. Di sini mungkin saat masuk SPT ada tujuan belajar yang atau apa yang ingin dicapai dalam SPT ini dan tujuannya belajar. Dari Bunda. Iya, terima kasih. Sedikit pemahaman saya tentang apa yang menjadi tujuan kita untuk belajar, yaitu ingin menambah wawasan. Yang kedua, ingin lebih mengetahui apa yang sebelumnya belum kita ketahui. Dan tujuan kita masuk di sini ialah ingin menjadi
tujuan-tujuan yang lain. Mungkin dari teman-teman bisa diungkapkan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tujuan saya belajar yaitu untuk menambah wawasan. Tujuan saya belajar yaitu terlepas dari pengertian tentang belajar tadi, yaitu untuk mencapai perubahan tingkah laku dan tentunya untuk menambah wawasan kita. Yang terbaik yang saya belajar, yang saya masuk dalam sistem ini adalah untuk mengetahui apa yang saya tidak ketahui sebelumnya dan lebih mendalami tentang apa itu Alkitab dari vokasi. Menurut saya sama-sama pendapat tak kita. Yang kedua tentang prinsip-prinsip belajar yaitu membangun sistem belajar. Mungkin ada yang mengetahui tentang membangun sistem belajar yang bagaimana atau cara membangun sistem belajar. Lebih baik cara membangun sistem belajar adalah tidak putus asa untuk selalu belajar, baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kampus. Dan terima kasih. Ada dilupakan tentang membangun sistem belajar. Sedikit pengalaman dari saya tentang sistem belajar itu, apabila membahas tentang sistem itu lebih mengarah ke bagaimana cara kita membangun dalam belajar ini. Ya, kalau untuk saya pribadi sih tentang sistem belajar itu saya lebih suka membaca dari yang secara umum dulu. Contohnya saat membaca buku, saya akan membaca deskripsi buku tersebut dulu secara luas, dan kemudian masuk ke dalam inti-inti pokok pikiran yang ada di dalam buku itu. Kita semua sependapat dengan pernyataan saudara kita ini. Kita masuk kepada prinsip-prinsip belajar yang ketiga, yaitu suasana belajar. Tentang suasana belajar, mungkin sudah tahu kalau siang, pagi, atau sore, malam, suasana apa yang disukai. Terima kasih. Kalau bagi saya, suasana belajar yang cocok untuk saya yaitu hening dan saat subuh lah. Terima kasih. Ada yang lain? Kalau pagi, Ya, kalau saya tergantung dari waktunya. Kalau saya contohnya dalam waktu pagi kayak proses belajar dan mengajar di kampus, itu lebih suka suasana yang formal, yang hening begitu. Tapi kalau misalnya kayak belajar malam, sore, dan subuh, itu saya lebih suka kalau ada suara musik yang enak betul di telinga untuk membantu kita mengingat begitu. ada yang lain? Ya, mungkin sedikit dari saya sependapat dengan Via. Saya lebih cocok di keadaan yang hening, yang jauh dari kebisingan, karena kita lebih fokus. Kayak apa? Kita lebih terfokuskan apa yang akan kita tuju pada saat itu. Terima kasih. Mungkin kita sependapat semua kalau pagi sesuai dengan keadaan saja, sesuai keadaan itu. Pembahasan selanjutnya tentang refleksi atau gerakan-gerakan. Kita sudah mempelajari ada beberapa teknik branding. Pertama itu gerakan tidur. Itu bisa dikatakan. Iya, terima kasih.
gerakan tidur yaitu menggerakkan tangan dengan berpatok pada angka 8, dan ketika tangan jari mulai membentuk angka 8, mata juga ikut. Terima kasih. Nah, tambahan dari saya tentang branching ini ada pula tentang cara mengaktifkan tangan atau salah satunya adalah memijat tangan atau jari-jari untuk merangsang otak supaya lebih rileks untuk belajar. Kemudian tentang titik positif, Ya, bicara satu yaitu titik positif, di mana tangan kita letakkan di kaki, lalu kita tarik begini, sudah itu sampai di sini. Terima kasih. Ini saya tambahkan sedikit karena juga baik relaks. Ya, cara melakukannya adalah menyulurkan tangan ke depan, kedua tangan ke depan, dan mengaitkan dengan saling menyilang. Dan kita tarik secara pelan-pelan menggunakan perasaan dan menggunakan waktu yang sudah ditentukan. dan branching yang terakhir itu tentang gerakan silang. Silang menahan tangan itu kita menggunakan kedua tangan kita menaruh di hadapan kita, juga pas depan paha kita, terus menggerakkan atau menghilangkan secara bergantian, baik secara diam maupun sedang berjalan. Mungkin seperti itu dinamakan atau contoh gerakan silang. Terus pembahasan berikutnya yaitu metode bimbingan dan kapal satu. Mungkin teman-teman masih ingat dalam ada beberapa metode apa namanya mengingat dan menghafal satu. Mungkin ada teman-teman yang mengetahui ada berapa? Mungkin ada 5. Terima kasih. Betul. Ada 5. Yang pertama itu self boosting, kemudian pengucapan berulang, penulisan berulang, kemudian membuat nikmat, yang terakhir itu menghafal dengan nyanyian. Saya tambahkan, nah, menurut saya ada 6 dalam self-boosting, yaitu apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan terakhir itu bagaimana. Terima kasih. Iya, yang kedua adalah pengucapan berulang. Pengucapan berulang mungkin mengucapkan apa yang ingin dihafalkan kita ucapkan berulang-ulang, yang mungkin itu lebih lebih cocok. Yang intinya bahwa kecocokan kita ada di mana, kenyamanan kita ada di mana. Ya mungkin kalau bagi saya pribadi ya mungkin jadi di pengucapan berulang. Terima kasih. Ya, tambahan tentang metode mengingat ini ada juga menulis berulang, yaitu dalam praktiknya kita membaca tentang apa yang mau dihafalkan, kemudian menulis kalimat-kalimat yang sudah kita baca tersebut. Ya. Yang terbaik saya juga menambahkan yaitu membuat map, menentukan pokok-pokok bacaan yang kita sudah baca dan menentukan tujuan. Itu saja. Terus yang terakhir adalah menghafal dengan nyanyian. Sebagai contoh saja, mungkin bisa ada nama-nama kita bisa kita menghafal dengan nyanyian Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan sampai akhirnya. Oke, kita melangkah ke pembahasan yang berikutnya tentang mengingat atau menghafal kedua. Teknik
metode menghafal, dan yang kedua ada PowerPoint, membuat pernyataan bebas, ada flashcard, diskusi, ya, teknik Pomodoro, terus menghafal dengan merekam, ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Yang terakhir ada menghafal dengan gerakan. Mungkin dari PowerPoint dulu bisa dijelaskan sedikit. Saya akan menjelaskan tentang PowerPoint ini. Nah, dalam PowerPoint itu kita membuat inti-inti pokok-pokok pada bacaan yang akan kita baca, sehingga akan memudahkan kita untuk mengingat tentang hal yang akan kita baca tersebut. Yang kedua, membuat pertanyaan bebas. Mungkin bisa diartikan bahwa bukan dibilang juga sembarang membuat pertanyaan, intinya yang masuk akal lah. Semangat Iya. dan mencakup apa yang dibahas pada saat itu. Iya. Terus flashcard, mungkin tidak jelek flashcard, bentuk kertas kecil, Iya, kertas kecil. yang bisa dibawa kemana-mana. Terus diskusi yang dilakukan sekarang. Terus teknik Pomodoro. Sedikit tambah tentang teknik Pomodoro ini. Kalau seingat saya, ini Pomodoro itu metode dari Afrika, di mana kita membaca selama 25 menit atau tergantung dari waktu yang sudah kita tentukan. Kemudian kita menentukan waktu istirahat kita. Jadi selama 20 menit itu entah selesai atau tidak selesai bacaan kita, pokoknya berhenti, baru lanjut istirahat. Ya, begitu. Ya. Terus yang berikutnya menghafal dengan merekam. Saya tambahkan sedikit, menghafal dengan merekam itu contohnya seperti misalnya kita membaca sebuah buku, lalu kita merekam, sudah itu kita putar rekamannya dan kita mendengarkan sambil menghafal. Selanjutnya yaitu menghafal dengan gerakan. Ya, mungkin sedikit dari saya, apa dengan gerakan mungkin lebih dominan orang biasa melakukan gerakan-gerakan sambil menghafal apa yang akan dihafal pada saat itu, sambil melakukan gerakan-gerakan. Mungkin orang lebih banyak cenderung ke situ, melakukan gerakan-gerakan. Iya, saya tambahkan lagi, kalau dibilang gerakan apa namanya, menghafal dengan gerakan semacam dalam perkalian lah, toh? Iya. Kita menggerakkan kedua tangan kita, satu kali satu berapa, itu namanya menghafal dengan gerakan. Dipahami semua lah dalam menghafal yang kedua ini. Yang selanjutnya metode teknik memahami bacaan 1 dan 2. Ya, di sini saya akan membacakan yang sudah dijelaskan, bahwa yang pertama itu baca semua, lalu mencatat ulang semua yang penting. Mungkin dari teman-teman ada pemahamannya yang dikatakan membaca semua lalu mencatat ulang semua yang penting. Ya, yang saya tangkap kalau dibilang membaca semua dan kemudian menulis hal-hal yang penting itu kayak mencakup soal pokok-pokok pikiran apa yang ada di dalamnya. Kemudian itu yang akan kita ingat terus. Kemudian teknik scanning atau fokus kepada yang dicari dan yang dibutuhkan. Mengerti semua ini? Kalau di sini saya memberikan pemahaman yang dikatakan dengan teknik scanning atau fokus pada yang dicari atau yang dibutuhkan, artinya kita menemukan inti pokok. Artinya seumpama contoh, kita diberikan sebuah pertanyaan dan kita mencari jawaban itu dalam sebuah buku, dan kita menemukan bisa dibilang garis tebalnya lah. Itu yang dikatakan teknik scanning, fokus kepada yang dicari atau yang dibutuhkan. Terus yang berikutnya spinning, melihat ide pokok. Ya, sedikit tambahan. Kan kayak contohnya lah, kita kan pernah belajar tentang paragraf.
fokus sama ide pokok yang di atas. Jadi kayak setelah kita tahu ide pokoknya itu kita akan mampu memahami kalimat-kalimat pembangunan. Kemudian selanjutnya teknik memahami bacaan 1 dan 2 yaitu tentang perlu mengetahui konteks atau tujuan membaca buku tersebut. Ini mungkin ditahu lagi maksud dari tujuan teman-teman membaca sebuah buku. Sebagai contoh, tujuan membaca Alkitab untuk memahami firman Tuhan atau coba dipahami ya. Kemudian menemukan inti atau pokok gagasan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, menemukan inti atau pokok gagasan artinya menemukan hal-hal yang penting. Yang terakhir tentang teknik memahami bacaan 1 dan 2 yaitu menemukan ilustrasi atau contoh untuk membangun gagasan. Mungkin semua sudah tahu ini kalau dibilang menemukan ilustrasi atau contoh untuk membangun gagasan artinya dalam sebuah cerita ada sebuah contoh untuk memperkuat lagi memperkuat sebuah pernyataan. Sebagai contoh saja tentang visi dan misi. Visi kan tujuan tujuan yang ingin dicapai, terus misinya visinya itu apa namanya itu? Visinya adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Terus yang terakhir itu tentang logika dan argumentasi ilmiah dan argumentasi tertulis 1, kemudian teknik argumentasi tertulis 2. Ini adalah pembahasan terakhir yang diberikan oleh Bapak dosen kepada kita. Mungkin nanti semua dicatat di HP-nya bagaimana tentang logika dan argumentasi ilmiah dan argumentasi tertulis 1, kemudian teknik argumentasi tertulis 2. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja ini logika dan argumentasi ilmiah. Satu-satu Kak, logika dulu. Teman-teman yang lain. Ya, jadi baik. Menurut saya logika itu adalah cara berpikir seseorang untuk menentukan sesuatu yang penting untuk hasil. Ya, sedikit tambahan. Menurut saya logika itu saya sepaham dengan saudara bahwa logika adalah cara berpikir. Cara berpikir di sini logikanya kayak sesuai sama fakta yang bisa mesti dicakup oleh pemikiran yang bukan bukan khayalan. Terus argumentasi ilmiah sudah semua tadi dipelajari tentang yang awal tadi itu tentang argumentasi ilmiah yang dijelaskan oleh saudari kita Bunda Yunda tentang adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat tahu kemudian atau gagasan. Bisa disimpulkan bahwa argumentasi ini adalah suatu adalah memperkuat suatu keilmuan. Sebagai contoh saja, kalau kita dalam mempraktikkan segala sesuatunya, harus ada pertama itu penjelasannya yang dapat memperkuat sebuah gagasan tersebut. Ya, yang terakhir kemudian teknik argumentasi tertulis 2 sama halnya mungkin dengan yang pertama tadi sudah dipahami deh. Jadi sama lah teknik argumentasi tertulis 1 ini dengan teknik argumentasi tertulis 2. Ya, sekian dan terima kasih atas diskusi kita hari ini tentang metode belajar
berlalu begitu saja. Sekian dan terima kasih.